Cukupkah menjadi orang baik untuk ke surga? Semua agama di dunia ini pasti mengajar pengikutnya supaya berbuat baik. Ya, itu bagus sekali. Pasti sungguh ngeri tinggal di dunia ini jika agama mengajar umatnya untuk berbuat jahat. Bayangkan. Namun, agama pada dasarnya adalah usaha manusia untuk mencapai Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dengan harapan, Tuhan akan menerima mereka dan masuk ke surga. Tetapi buat kebaikan adalah sesuatu yang memang patut dan wajib bagi semua manusia. Perkara ini tidak perlu dipersoalkan lagi. Cuma yang menjadi pertanyaan adalah, cukupkah itu untuk melayakkan kita ke surga? Ramai orang yang mempunyai konsep bahwa untuk ke surga, Tuhan akan menghitung atau menimbang kebaikan dan kejahatannya di dunia seperti ini. Mereka berpikir bahwa jika kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya atau kejahatannya, maka Tuhan akan menerimanya. Konsep ini adalah buat baik akan dapat upah yang baik, buat jahat akan dapat upah yang jahat juga. Ada pula yang mempunyai konsep bahwa kebaikan yang dilakukan boleh menebus kejahatan atau kesilapannya di masa lalu. Tapi persoalannya adalah, cukup baikkah saya dan Anda? Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu bukan hanya baik, tetapi Dia juga adalah Tuhan yang kudus dan sempurna. Tuhan yang sempurna menghendaki kesempurnaan. Masalahnya sekarang adalah manusia tidak sempurna. Alkitab mengatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Jika manusia diukur dari kesempurnaan moral dari dalam hati, pikiran, dan perbuatan, maka semua manusia tidak layak sama sekali. Namun ada berita baik. Efesus 2 ayat 8 hingga 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Maksudnya ialah kita diterima ke surga bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kebaikan Tuhan. Tuhan tahu bahwa manusia tidak mungkin menjadi sempurna atau cukup baik dan layak dengan usahanya sendiri. Tuhan juga tahu bahwa manusia tidak mungkin dapat menebus diri mereka sendiri walau dengan seberapa banyak amal sekalipun. Kasih karunia Tuhan berarti anugerah dan pemberiannya yang percuma. Dalam bahasa Inggris, ia disebut the grace of God. Kasih karunia Tuhan ditunjukkan kepada kita dengan memberi Yesus Kristus sebagai juru selamat yang sempurna, dan Dia telah disalibkan karena dosa-dosa dan ketidaksempurnaan kita menggantikan kita. Namun Dia juga telah bangkit dari kematian. Dia telah menang atas dosa dan maut. Jalan kepada Bapa telah terbuka. Barang siapa yang sungguh-sungguh percaya dan beriman kepadanya, kepada mereka diberikan hidup yang kekal dan dilayakkan ke surga. Firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Tuhan ada dan bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Roma 10 ayat 9 hingga 10 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan Bapa telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Hari ini maukah Anda beriman pada Yesus Kristus?